Ya, izin mulai ya, teman-teman semua ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al ayah yang sama-sama kita hormati Mbak Prita ya, Sohibul Bait atau tuan rumah acara kajian kita pagi ini, seluruh teman-teman jamaah Majelis Taklim An-Nur yang insya Allah semuanya dicintai dan dirahmati Allah. Saya sebutin satu-satu ya, karena nggak terlalu banyak juga ya. Ada sahabat saya, ya, ada sahabat saya Ustadz Hanif, ada Mbak Icut, Mbak Ina, Mbak Yayu, Mbak Nuni, Mbak Desi, Mbak Prita, Imas, Widi, dan yang mungkin nanti akan menyusul ya Mbak Prita ya. Bersyukur kepada Allah karena pagi ini dalam keadaan sehat walafiat kita kembali dipilih ya oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis kecintaan Rasulullah di mana orang-orang yang ada di dalamnya mendapatkan jaminan kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu dimintakan ampunannya oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, ya, termasuk ikan yang ada di air, semuanya beristighfar, mohon ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa Mbak Prita, dosa-dosa Mbak Desi, Mbak Nuni, Mbak Yayu, Mbak Ina, Mbak Icut, semuanya nih. Yang mintain ampun bukan kita sendiri ya, tapi semua makhluk termasuk ikan tuh. Dan mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat sama Allah. Sehingga ketika mereka bertasbih dan beristighfar untuk kita, insya Allah diterima tuh. Makanya salah satu ciri orang yang cerdas adalah orang yang rajin hadir ke majelis ilmu. Karena itu merupakan shortcut. Nyindir nih. Ini ngomong ke diri sendiri. Jadi salah satu ciri orang yang cerdas itu, kan kalau manusia kan kecenderungannya pengennya kan yang jalan pintas ya Mbak Nuni ya. Iya nggak sih? Instan, iya, ya? Manusia tuh pengennya instan. Nah, masuk surga kan ribet ya. Ribet tuh, mesti sholatnya harus benar dan sebagainya. Sementara dosa kita nggak ketulungan banyaknya. Maka salah satu cara yang paling cerdas untuk bisa mendapatkan pintu surganya Allah ya tadi hadir di majelis ilmu. Rasul yang bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, Allah akan gampangin dia masuk ke dalam surganya Allah. Salah satunya tuh ya itu tadi, ketika kita diistighfari oleh ikan, oleh pohon. Bayangin ada berapa jumlah ikan di seluruh dunia ini. Ada berapa jumlah pohon, berapa jumlah bintang. Kucing. Kucing, iya benar. Mereka semua beristighfar kan gitu. Dan mereka makhluk yang nggak pernah bermaksiat. Jadi istighfar itu cespleng gitu kali kalau bahasa ini. Di sini Pak ya? Maksudnya di kita pas tempat iya, kita ini. Iya, gitu ya. Makanya kalau kita sadar dosa kita banyak, hadir di majelis ilmu tuh shortcut banget gitu. Gue pengen masuk surga biar gampang. Hadir aja ke majelis ilmu. Diampunin tuh, dimohonin ampun sama makhluk-makhluknya. Mungkin kita bertanya, gimana ceritanya sih rumput pada beristighfar gitu ya. Ikan istighfar tuh gimana caranya? Nah, silahkan dibuka surat Al-Isra-nya, surat 17 ayat 44. Walaupun sudah pernah dikasih, kita ulang terus sampai ayat ini benar-benar nempel gitu ya dalam hati kita. Surat 17 ayat 44. Mbak Prita izin coret-coret lagi Mbak Prita ya. Iya. Iya, boleh. Itu juga. Ya. Sebenarnya nggak ada aksen. Ada dong. Ada. Terima kasih Mbak. Tanggal sekarang
Lu mau tuh di sini? Tujuh. Ulang tahunnya Erlis. Oh iya. Datang nama ya di sini? Lagi bikin tumpeng nih. Iya beneran. Jadi tadi nggak baca ya. Mandi tadi Dan bercanda. Doa. Bilang kemarin kan Bakura tanggal 9 soalnya. Pengen buru-buru lebaran tuh. Bulan apa yang gue lihat? Sudah ketemu? Mbak Ijit yang baca Mbak Ijit. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu yang melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Iya. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Tuh, ya. Jadi kalau mungkin aja hati kecil kita berpikir gitu ya, gimana sih rumput istighfar buat kita gitu ya. Gimana ceritanya batu dan pasir beristighfar buat kita? Allah yang bilang. Surat 17. Dimarahin tuh. Saya nggak marah ya. Surat 17:4. Kata Allah, tusabbihu lahu ma fis samawati. Ya gitu ya, Mbak Ijit ya. Wa ma fil ard wa ma. Gimana Mas? Tolong baca Mas. Waman fihinna, tuh bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi, waman dan apa-apa fihinna yang ada di dalam bumi. Ada kucing tadi tuh kata Mbak Nuni, ada kucing, ada semut, ada tapir, ada ikan, pokoknya semua yang ada di bumi, batu, pasir, semuanya bertasbih ternyata kepada Allah. Kalau mereka bisa bertasbih, berarti mereka juga pasti bisa beristighfar. Tapi, lanjutin, tapi kamu Tidak mengerti tasbih mereka. Mereka bertasbih kata Allah, tapi kita nggak ngerti gimana cara tasbihnya. Tapi bertasbih nggak? Bertasbih, Allah yang bilang. Terlepas kita ngerti atau enggak, Allah yang bilang mereka tuh bisa bertasbih. Ya, kalau mereka bisa bertasbih, logikanya mereka juga pasti bisa beristighfar kepada Allah. Gitu, ya. Itu saya pernah ikut kajian di daerah Indramayu tuh, Mbak Ijit, Mbak Prita. Salah satu bentuk tasbih ikan. Saya jadi lihat ikan nih, lagi main ke Indramayu, terus ngeliat kolam ikan di pesantren gitu, banyak ikannya gitu. Ikannya bagus-bagus, gede-gede. Nah, itu kata kiainya, ini salah satu bentuk cara mereka bertasbih kepada Allah dengan mereka membesarkan, menggemukkan badan mereka sendiri. Lewat makanan, mereka gemuk kan dimakan tuh. Jadi semakin gemuk ikan, semakin banyak daging yang bisa dikonsumsi oleh para santri. Itu cara mereka bertasbihnya, katanya begitu. Ya. Kalau pohon ya mungkin dengan cara dia berbunga, dengan bunganya yang bagus gitu ya. Itu cara tasbih mereka kepada Allah. Di antaranya itu. Oke. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita awali silaturahim dan kajian kita pagi ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan jika pagi ini ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan taufik kepada mereka dan yang merawatnya agar mampu sabar dan ridho atas takdir Allah ini, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya sehingga pada saat sehat nanti mereka sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabarannya saat ini. Yang masih di perjalanan, semoga Allah selamatkan, Allah lancarkan, Allah sehatkan dan bahagiakan perjalanannya.
Yang sedang berikhtiar semoga dimudahkan dan diberikan hasil yang maksimal. Yang ada urusan hutang piutang semoga Allah lunasi semua hutang-hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Untuk keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua khilaf dan salah mereka. Allah tutup semua aib-aibnya di dunia maupun di akhirat. Dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Terakhir, kita mohon kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah. Bisa berhaji, berumroh dengan mabrur dan mabrurah, bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang, dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kan. Amin ya rabbal alamin. Ya, makasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita 2 minggu yang lalu yang berjudul General Check Up 1, sekarang General Check Up 2 ya, kalau salah tuh masih 1. Sekarang General Check Up 2. Gini aja deh. Gitu. General Check Up yang kedua. Dan kita sudah sama-sama paham ya bahwa di kajian kita yang pertama, yang dimaksud General Check Up ini bukan general check up fisik, tapi general check up apa? Kemarin tuh. Mbak Ijun nggak ikut, Mbak Ijun. Apa Mbak Ina? Yang kita check up ini apa sih sebetulnya nih? Hati, gitu ya. Yang kita check up itu adalah hati kita. Nah, kita review sedikit. Mana Mbak Yuya? Mana Mbak Yuya? Oh, lagi telepon ya. Ya, kita review sedikit kajian kita kemarin. Marahin. Nggak berani. Ya, kemarin di general check up yang pertama kan kita ditanya ya, apa kabar Mbak Ina, apa kabar Mbak Nuni? Jawabannya sehat. Jawaban sehat itu ada 2 pengertian kan ya. Yang pertama apa? Masih ingat nggak? Ketika kita bilang alhamdulillah gue sehat, kemungkinan pertamanya apa Mbak Prita? Waktu kita bilang alhamdulillah gue sehat, itu ada 2 kemungkinan tuh kemarin tuh. Yang pertama apa? Ingat nggak? Kita nyontek dulu Pak. Iya, silakan. Belum lagi. Silakan kalau mau nyontek, lihat dulu. Biar nyambung nih kajiannya nih. Apa kabar nih? Sehat Pak, alhamdulillah. Tuh ada 2 pengertian tuh, pengertian kata sehat tadi tuh. Ada 2 kemungkinan maksudnya. Ayo, masih inget nggak? Kita beda kayaknya. Ini kali tahu. Nah, itu. Satu-satunya, satu-satunya. Mbak Nuni, barangkali ada Mbak Nuni? Di sini saya udah Siva dan Rafa beda lagi ya. Oh, bukan beda lagi. Apa kabar? Kan ditanya ya. Apa kabar Mbak Prita? Alhamdulillah sehat, Mbak. Itu waktu dia bilang sehat itu ada 2 kemungkinan. Kita ulang aja ya. Kemungkinan pertama bahwa Mbak Prita itu emang benar-benar sehat, Mbak Icut. Apa kabar Mbak Icut? Sehat, alhamdulillah Pak Ustadz. Bisa jadi Mbak Icut benar-benar sehat. Tapi bisa jadi juga kemungkinan kedua, Mbak Icut merasa sehat. Jadi sehat, alhamdulillah. Bisa jadi benar-benar sehat. Yang kedua, bisa jadi kita hanya merasa sehat. Cuma merasa. Dari mana kita bilang sehat? Karena pas bangun tidur badan nggak pegel-pegel, kaki nggak kesemutan, leher nggak tegang. Jadi kesimpulannya, oh gue sehat alhamdulillah.
Nah, untuk memastikan bahwa Mbak Icut ini benar-benar sehat atau cuma merasa sehat, caranya gimana Mbak Icut? Supaya tahu nih, gue ini benar-benar sehat apa enggak sih nih? Caranya gimana? Iya. Apa Mbak Ina? Ya cek up, iya kan? Kan tadi kita jawab bilang sehat, belum tentu nih kita sehat nih. Maka untuk memastikannya, kita perlu ke dokter. Kita lakukan medical check up. Keluar hasilnya, baru ketahuan deh, ini gue bener-bener sehat apa enggak. Gitu kan ya? Begitu keluar, ternyata asam uratnya 12. Kolesterol tinggi, darahnya kental, matanya ada fatigu, kelelahan mata, tidur jam 2 melulu. Balesin WA, update status, kan gitu. Jam setengah 2 baru tidur. Akhirnya ada fatigu, matanya kelelahan dan sebagainya. Begitu baca hasilnya, ya Allah ternyata gue nggak sehat, Prit, gitu kan? Begitu keluar hasilnya, ya Allah ternyata gue nggak sehat loh, gitu. Jadi untuk, jadi check up itu fungsinya untuk memastikan kesehatan kita, gitu ya. Nah, udah ingat ya kajian pertama ya. Nah sekarang yang dimaksud general check up kita kan di sini bukan check up fisik tapi men-check up hati, gitu kan ya. Nah, caranya kalau ingin men-check up hati ya caranya dengan hadir di majelis ilmu. Karena hanya Allah yang paling tahu kondisi bersih tidaknya hati kita. Atau baik tidaknya hati kita. Karena hati itu nggak kelihatan. Dan hati kita itu bisa dimanipulasi dengan mimik muka yang kelihatannya baik. Iya, Mbak Nuni, apa kabar? Dalam hatinya, mudah-mudahan dicelakain. Kan gitu. Kan gitu ya. Bisa tuh. Hati kita bisa dimanipulasi dengan mimik muka, bahasa, dan sebagainya. Nah, makanya ini jadi benar-benar secret Allah doang. Allah yang paling persis tahu nih orang baik apa enggak sih sebetulnya. Kan gitu. Nah, Allah punya tools. Allah punya alat untuk mendetek kebersihan atau kebaikan hati seseorang. Apa toolsnya? Toolsnya ada dua. Ya, tools yang Allah gunakan untuk mendetek kondisi hati seseorang. Yang pertama, ini Allah gitu ya. Ini Allah. Allah punya dua tools. Yang pertama, Allah gunakan Al-Quran. Dan Allah gunakan hadis Rasulullah untuk mengukur kebaikan atau kebersihan hati manusia. Gitu. Untuk mengecek kondisi kesehatan atau kebersihan hati kita. Bener nggak nih kita bersih hati kita? Bener nggak sih kita ini orang yang baik? Ya, nggak bisa. Kita nggak bisa ngomong, iya, saya baik kok. Bisa jadi kita hanya merasa baik tuh. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, jadi ngaji seperti ini dengan menggunakan media Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah itu merupakan salah satu cara kita mendetek atau men-check up hati kita sehingga nanti kita paham. Oh, ternyata gue bener loh, udah sabar, alhamdulillah kalau memang benar. Atau kalau Mbak Yayu ditanya, Mbak Yayu ini istri yang soleha apa enggak sih? Jawabannya apa Mbak Yayu? Tuh, wah soleha banget gue. Tuh kan gitu ya. Lihat nih, di dalam hati kita, di dalam hati, ini namanya hati kita, itu ada yang namanya kesolehan. Kan gitu ya. Nih, dalam hati kita ini nih, ada yang namanya iman. Betul nggak? Kalau kata Paul kan pasti betul. Iya, iman itu kan di sini adanya ya. Ada iman. Ada apa lagi dalam hati kita? Ada soleh tadi tuh. Ada sabar. Ada apa lagi? Ada ikhlas. Dan lain. Ada takwa. Pasti tidak semua ya Pak. Kok negatifnya nggak ada? Kok negatifnya Apa? Negatifnya nggak ada. Ada. Ini yang baik-baik yang saya tulis nih. Yang baik-baik itu yang saya tulis. Kenapa? Karena kita mau bahas ini dulu nih. Emang dalam hati kita ada hasad, ada iri, ada dengki, ada julid, ada banyak. Tapi yang ditulis yang baik dulu. Kenapa yang baik dulu? Karena yang mau kita bahas tentang itu dulu nih. Kan kalau ditanya, Mbak Yuyu istri yang soleh nggak sih? Iya, alhamdulillah saya soleh. Mbak Nuni ini istri yang sabar bukan ya? Insya Allah saya sabar Pak. Jawaban itu dua kemungkinan. Benar-benar sabar atau baru merasa sabar.
Mbak Yayu ini ternyata memang istri yang soleh atau cuman ngerasa soleh kegeeran kayaknya gue soleh deh gitu misalnya, nggak ada masalah, tapi kita butuh kepastian kan, ya nggak, kita perlu memastikan gue ini benar-benar soleh atau enggak sih nih. Nah, indikatornya atau alat yang paling pas untuk mengecek itu adalah Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Oke, kita mulai dari beberapa sub yang ada dalam hati kita itu tentang iman dulu yang paling atas. Ya, kita bicara iman dulu. Mbak Desi, kalau Mbak Desi ditanya, Mbak Desi beriman nggak kepada Allah? Jawabannya apa, Mbak Desi? Beriman. Beriman. Sip. Mbak Dewi, dia 2D sekarang ya? Dewi dengan Dila belum datang. Oh, Dila belum. Oh ya, Mbak Dewi beriman nggak sama Allah? Alhamdulillah rasanya iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan benar nih saya beriman. Sebelahnya Mbak Dewi, Mbak Nana. Iya, Mbak Nana beriman nggak, Mbak Nana? Insya Allah. Kan gitu ya? Beriman. Itu jawaban kita. Insya Allah saya beriman. 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa Mbak Desi, Mbak Dewi, dan Mbak Nana benar-benar beriman kepada Allah. Kemungkinan yang kedua, apa? Merasa beriman. Jadi masih ngambang nih Pak Indra. Iya masih ngambang. Untuk memastikannya gimana? Cek pakai Quran. Cek pakai ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Baru kita bisa menilai. Oh berarti gue baru merasa jangan-jangan nih. Gitu. Jelas ya? Nah, jadi apa yang kita cek sekarang? Ini dulu ya. Oke. Ketika kita bilang insya Allah saya beriman, maka kita butuh kepastian nih. Cek di Quran tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah iman. 1. Ayat yang berkaitan dengan masalah iman yang pertama surat iman ya. Iman yang pertama surat Al-Baqarah ayat 8. Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 8. Gantian tadi habis Mbak Yusuf, sekarang Mbak Ina yang baca. Silakan Mbak Ina. Ya. Tenang. 28 kan emang? 8 ayat 2 ayat 8. Dan di antara manusia. Ayat 2 ayat 8. Ayat 8. Di antara manusia. Iya. Masih di depan Mbak Ina, depan banget. Al-Baqarah ayat 8, masih halaman kedua kali. Nah, tuh. Udah gue tanda ini kata Mbak Yayu. Belum ya? Tuh, kan udah. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Ya. Sudah ketemu ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Itu bunyinya. Yang artinya, dan di antara jamaah Majelis Taklim An-Nur ada yang mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa tuh? Desi, Dewi, Nana. Yang ditanya tadi tuh. Iya kan? Mbak Desi beriman nggak? Insya Allah beriman. Kan? Di antara semua ada yang ngaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia pasti ada orang yang mengaku-ngaku memproklamirkan bahwa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah yang bilang, wa ma hum bimu'minin. Apa tuh artinya? Wa ma hum bimu'minin, Mbak Ina. Padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang yang beriman. Jadi ada orang ngaku ganteng, Mbak Yayu. Mbak Yayu, saya ini orang paling ganteng sebintaro. Padahal dia enggak, dia nggak ganteng, gitu loh. Kepedean. Iya. Artis dan sebagainya. Nah, ketika orang ngaku paling ganteng sebintaro, terus ada yang ngelurusin, enggak.
lo nggak paling ganteng di Bintaro. Kira-kira ada alasannya nggak orang itu ngomong begitu? Iya, apa alasannya kira-kira? Ternyata banyak yang lebih ganteng dari dia. Sama. Allah bilang banyak di antara kita nanti yang ngaku-ngaku beriman sama Allah, padahal mereka tuh bukan orang yang beriman. Kata Allah tuh. Artinya, ketika bicara iman, perasaan atau pernyataan keimanan kita, waalaikumsalam. Ini Dewi, ini Dilan. Tinggal Dedi Dukun yang belum ada. Dulu ada 2D ya, Dedi Dukun. Sama siapa dulu? Dian Pramana. Seumuran kita. Ini masalah penyanyi ya, Mbak Dila silakan berbasmalah. Lanjut ya. Jadi perasaan dan pernyataan keimanan kita kepada Allah, ulang ya. Perasaannya saya beriman nih, atau pernyataan kita saya beriman insya Allah, itu ternyata bisa dianulir tuh Mbak Nana sama Allah. Bisa saja insya Allah saya beriman. Terus Allah bilang, nah, kamu tuh gak beriman kok. Kan gitu ya, kalau lihat dari ayat ini nih. Jadi Al-Baqarah ayat 8 memberikan penjelasan kepada kita bahwa sangat mungkin pernyataan atau perasaan keimanan kita itu didiskualifikasi sama Allah. Merasa beriman, Allah bilang enggak. Nah, pasti ada alasan dong, iya enggak? Kenapa Allah mengatakan wama hum bimu'minin, padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Sama, kita pasti punya alasan kenapa kita bilang enggak, lu bukan yang paling ganteng di Bintaro. Pasti ada alasan. Oke. Nah, apa yang menyebabkan Allah mengatakan padahal mereka bukan orang-orang yang beriman? Apa penyebabnya tuh? Satu, penyebabnya ketika kita mengaku beriman kepada Allah, ternyata pernyataan keimanan kita itu mengandung konsekuensi, Bapak Ibu sekalian. Ada konsekuensinya. Kalau Mbak Desi bilang, insya Allah saya beriman Pak Indra sama Allah. Konsekuensi yang pertama ya, ini konsekuensi iman nih. Konsekuensi dari statement keimanan kita itu, yang pertama, konsekuensinya kita harus meyakini surat An-Nisa ayat 40 dan atau surat Yunus ayat 44. Silakan dibuka bahwa Allah Waalaikumsalam Mbak Eri. Panjang umur, sehat-sehat. Mbak Elis silakan berbasmalah. Mbak Elis langsung bergabung ya. Mbak Elis. Sudah ketemu? Sudah. Jadi waktu kita bilang saya beriman, siapapun ya, Mbak Nuni, saya, Mbak Mita, siapapun. Ketika kita merasa bahwa saya beriman kepada Allah, maka perasaan itu mengandung konsekuensi. Apa konsekuensi yang pertama, Mbak Yayu? Surat An-Nisa 40, Mbak Yayu. Sungguh Allah surat keempat. 40-an. Iya. Sungguh Allah tidak akan menjalimi. Jangan Allah bacanya, Allah. Iya. Kita lagi di masjid nih. Allah tidak menjalimi seorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Iya. Lihat ya, konsekuensi pernyataan atau perasaan kita beriman kepada Allah yang pertama, kita harus mengimani, ya Mbak Desi, kita harus mengimani nih, meyakini apa? Satu, bahwa Allah mustahil jahat sama kita. Allah mustahil. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya meskipun dengan tingkat kezaliman yang paling kecil. Tuh, An-Nisa 40. Betul nggak Mbak Yayu? Coba diulang Mbak Yayu, biar tegas nih artinya nih. Diulang. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Tidak akan jahat sama kita walaupun dengan tingkat kejahatan yang kecil banget. Nggak mungkin kata Allah. Satu.
Begitupun surat Yunus ayat 44. Ini senada nih, Mbak Nuni yang baca. Ini Mbak Rita, surat Yunus itu surat 10. Nih, ayat 44. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Allah tuh nggak mungkin jahat sama kita, sedikit pun nggak ada. Ya, tapi kita sendiri yang suka jahat sama kita. Nanti kalimat itu kita bahas ya nanti ya. Sekarang kita bicara ayatnya dulu. Jadi dari dua ayat ini, surat An-Nisa 40 dan surat Yunus 44, kita mendapatkan kesimpulan bahwa Rob kita, yaitu Allah, mustahil jahat sama kita. Gitu ya. Sampai sini jelas sudah? Ya. Allah yang bilang, saya nggak bakal jahat sama kamu, kata Allah. Tapi dalam kenyataannya, sering nggak kita melihat ada orang yang berkata, Allah kok jahat sama aku? Allah kok jahat sih sama saya? Ya, kita pernah kan menyaksikan itu ya. Ketika ada seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, ya, di saat dia lagi butuh banget suami di sisinya, ada saya ketemu orang teman, dia ngerasa Allah jahat banget sama dia. Karena kenapa suami saya diambil, saya lagi butuh dia untuk membimbing anak saya. Habis mengakhirin Mbak Prita, meninggal suaminya. Sementara si istri nggak ngerti agama. Dia merasa Allah jahat banget sama dia saat itu. Sampai sekian tahun. Waktu ibu meninggal, saya nggak sholat. Saya merasa orang tua tinggal satu jadi diambil. Kenapa diambil? Terus saya sempat marah. Oke, tuh kayak gitu contohnya ya kan? Contoh seperti itu. Itu real. Jadi ada saya kenal dengan seseorang yang merasa kecewa banget sama Allah, marah sama Allah. Kenapa suami saya diambil di saat saya lagi butuh dia untuk mendidik anak saya, baru melahirin, umur baru berapa bulan. Asiknya suami ini dia akan ngajarin agama karena dia merasa nggak ngerti agama. Suaminya meninggal dan itu tahunan dia kecewa sama Allah, berarti selama sekian tahun rasa hatinya damai nggak nyaman tuh, iya kan? Sampai akhirnya kemudian ngaji dan bertemu dengan penjelasan ini, baru dia berdamai dengan musibah itu. Allah ternyata baik sama saya, itu kira-kira. Jelas ya. Jadi Allah nggak mungkin jolim. Sementara kadang-kadang manusia merasa Allah tuh jahat, Allah tuh jolim sama dia. Ini gitu ya. Contoh sederhana deh, kita rajin sholat, rezeki kita cuma sekian. Teman kita yang rajin jibah, rezekinya melimpah luas. Allah kok nggak fair banget sih? Kita yang sholat tiap malam cuma dikasih segini. Sementara dia, sholat enggak, maksiat dulu, rezekinya berlimpah. Tuh, suzon lagi sama Allah. Ingat, kalau kita beriman sama Allah, konsekuensi yang pertama, kita harus yakin Allah nggak mungkin jahat sama kita. Harus yakin itu. Jelas sampai sini? Jelas. Maka setiap kali kita merasa Allah kok nggak fair nih sama gue nih, Allah kok jahat sih, kan kadang-kadang kita suka berpikir gitu kan. Setiap kali merasa itu muncul, maka di momen itulah Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Oh enggak nih, gue berarti nggak beriman sama gue. Iya katanya beriman, kalau beriman gue kan nggak mungkin jahat. Ya, jadi kapan Allah katakan wa ma hum bimu'minin? Setiap kali kita merasa Allah nggak fair. Setiap kali kita merasa Allah jahat sama kita dengan segala takdirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak anak-anak? Jelas ya? Oke, kalau jelas, pernah nggak sih kita mengalami itu? Mbak Nuni tidak pernah tuh. Mbak Nuni pernah. Iya. Pernah ya Mbak Nuni ya? Oke. Ya, alhamdulillah ya. Iya, Mbak Wi di sebelah Pak. Dingin nanti Pak. Pak Ustaz biar kita tahu kalau dingin. Supaya yakin lu kalau kamu tidak apa. Mbak Dewi masih ragu. Biar yakin Mbak Dewi, biar yakin. Itu saja. Yang nggak punya suami nanti cemburu Pak. Allah nggak adil saya, Banyak loh. Oke lanjut ya. Nah, jadi itu kapan tuh ayat Al-Baqarah ayat 8 tadi wa ma hum bimu'minin, kapan Allah anulir pernyataan atau perasaan keimanan kita
setiap kali kita merasa Allah jahat sama saya, Allah nggak adil. Nah, begitu kita punya perasaan itu, kita disebut nggak beriman sama Allah. Gitu ya. Iya. Jelas nih, Hamidah 40. Oke, itu konsekuensi pernyataan keimanan kita yang pertama. Apa konsekuensi yang kedua? Konsekuensi yang kedua, kita harus meyakini bahwa meskipun takdir Allah itu nyebelin, ya kita merasa Allah nggak adil dan sebagainya, kita harus yakin itu yang terbaik dari Allah buat kita. Suratnya Al-Baqarah 216. Dua satu enam. Yang terbaik bagi Allah itu tentang Mbak Nana yang baca sekarang. berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Yang boleh jadi kamu sesuatu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Makasih Mbak Nana ya. Sudah ketemu semua ayatnya? Pastikan semuanya sudah ketemu ayatnya ya. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Dan berperang itu sesuatu yang kamu nggak suka, kata Allah. Ya deh. Allah mewajibkan kita sesuatu yang Allah tahu apa yang Allah wajibkan itu kita nggak demen, gitu ya. Allah kan maha tahu tuh. Allah wajibkan kita berperang dan Allah tahu. Gue tahu lo nggak suka sama yang namanya perang. Perang itu emang enak ya, situasi perang tuh nggak enak pak. Bayangin tuh yang lagi pada konflik tuh, negara-negara yang konflik kita lihat ya, efeknya tuh kayak apa tuh. Anak kehilangan orang tua kehilangan anak, istri kehilangan suami, suami kehilangan istri, keluarga kehilangan rumah, makan susah, air susah. Suasana perang itu suasana yang sangat tidak mengenakan. Tapi Allah wajibkan kita berperang. Dan maksud perang di sini bukan hanya perang fisik, dar-der-dor, termasuk perang menyelisihi hawa nafsu kita. Iya, termasuk itu. Maksudnya gimana contohnya? Ketika waktu subuh lagi enak-enaknya tidur, terus minus 10 lagi, azan jam 3:30 pagi, nyebelin banget tuh. Ya, lagi enak-enakan pakai selimut, terus azan jam 3:30 baru nih. Kalau ikutin nafsu, lanjut tidurnya atau turunin selimut, ambil wudhu, ikutin nafsu nih. Yang mana? Lanjutin tidur. Ya kan? Tarik selimut kalau ikutin nafsu. Tapi Allah bilang, aku wajibkan kamu memerangi hawa nafsumu. Berarti kan harus turunin selimutnya. Turunin, lawan tuh rasa dingin, ambil wudhu, walaupun ngantuk, sholat. Allah wajibin itu, walaupun kita nggak suka, kata Allah. Kan gitu. Ya. Itu wajib, menyelisihi hawa nafsu itu wajib. Kita pengen gibah, pengen banget gibah nih. Nggak jadi deh. Lawan tuh, ngelawan tuh ada effort, ngelawan itu diwajibin sama Allah. Dan itu nggak nyaman. Allah tahu itu. Lanjut. Bisa jadi kamu nggak senang dengan perasaan tadi tuh harus nurunin selimut dan ambil wudhu. Tapi berwudhu di pagi hari untuk sholat 2 rakaat itu lebih baik buat kamu, kata Allah. Iya, kita berpikir ngelanjutin tidur lebih enak dong Mbak Icun. Tapi kata Allah, lo bisa 2 rakaat sebelum subuh itu bisa mendapatkan lebih dari dunia dan seisinya. Masa sih? Coba aja. Kita belum pernah sih mungkin. Kalau kita bilang masa sih? Kan gitu. Ya kan? Bisa jadi kamu membenci satu kondisi padahal itu baik buat kamu. Dan bisa jadi kamu menyukai satu keadaan itu buruk buat kamu. Kata Allah. Jelas ya? Nah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sangat mungkin antara kita dengan Allah itu beda persepsi atas satu keadaan yang sama.
ketika ibunya Mbak Nuni harus meninggal, Allah panggil, ya kan? Mbak Nuni merasa Allah nggak adil, Allah jahat dan sebagainya. Menurut Mbak Nuni, tapi kata Allah itu yang terbaik. Itu waktu yang terbaik untuk memisahkan Mbak Nuni dengan orang tuanya, dengan ibunya. Cuman kan Mbak Nuni nggak ngerti waktu itu apa sih hikmahnya nih ibu meninggal di saat ini kan gitu. Ya kan? Yang bikin kita kecewa dengan takdir Allah kan karena kita nggak tahu apa rahasia di balik takdir tersebut. Betul nggak sih? Iya, begitu udah 10 tahun kemudian baru kita pahami hikmahnya. Oh ini kenapa gitu loh. Saya tuh keterima di NHI Perhotelan Bandung itu nggak senang Mbak Nuni. Beneran. Saya tuh habis lulus SMA Mbak Rita, saya tuh di otak saya nih pokoknya seni rupa deh. Gitu. Iya. saya pengen ke Asri Jogja, Mbak Erlis. Nggak lulus. Saya ke ITB seni rupa, nggak lulus. Ke IKJ nggak lulus. Udah nggak lulus tuh. Udah nggak ada orang pengen ke sana saya. Aku pengen ke sana. Terus qadarullah ada teman-teman SMA ngajak juga temenin gue yuk. Gue pengen daftar di Unpar Parahyangan Bandung. Berempat kita nih. Satu orang Hindu, yang 2 Nasrani, saya Muslim. Jadi kita bersahabat 4 orang, saya Muslim sendiri. Satu lagi Kristen, yang satu Hindu, yang 2 Kristen. Temenin gue yuk. Ya udah akhirnya saya berangkat. Yang 3 kan jelas nih ini dia mau ke Unpar, Maranatha sama apa gitu. Saya cuma nemenin doang. Nemenin. Begitu nemenin ke Bandung, ngeliat tuh depan kampus NHI ada pendaftaran mahasiswa baru nih. Iseng masuk, coba daftar. Keterima. Begitu keterima. Begitu keterima, disuruh milih jurusan, bingung saya. Jurusannya apa nih? Gak ada yang ngerti, beneran. Bahasanya bukan jurusan kan, di sana departemen. Mau ambil departemen apa? Kok departemen sih? Iya di sini nggak ada fakultas Pak Mas gitu, di sini adanya departemen. Yang ada urusan sama seni apa? Saya bilang gitu. Iya, ditunjuk yang ini nih. Saya baca nih kantor depan dan tata geraha. Oh tata geraha. Oh iya nih, ini kayaknya seni nih. Ya udah ini aja deh. Pilih itu. Nggak tahunya jadi rumboy gitu. WC, making bed. Pokoknya itu rasanya kesal banget waktu keterima tuh. Jadi bukan passionnya. Iya nggak bukan passion saya banget. Dah kecewa kan, sempat kecewa, jujur aja sempat kecewa, orang kita pengen itu seni rupa. Akhirnya ya udah jalanin aja itu. Ya ternyata itu cara Allah mempertemukan saya dengan beliau kan gitu. Beliau masuk setahun kemudian di NH ketemu dan beliaulah yang ngerubah banget pola hidup saya dari nggak doyan sayur jadi mau makan pare sekarang. Dari kecil sampai H-1 sebelum nikah saya nggak makan sayur sama sekali Mbak. Even bawang goreng, apalagi daun bawang, pokoknya ada gituan telur dadar, udah dipilih satu-satu tuh, ribet banget, bener, dan turun nih ke ini. Anak 5, yang nomor 1 gak suka sayur Imas tuh, saya nggak suka banget dulu. Nah begitu nikah, alhamdulillah pinter masak. Apa nggak suka gitu lah, cobain dulu. Bayangin dari nggak doyan sayur sampai doyan pari kan parah tuh Mbak Ina. Pari saya makan sekarang, pari, terong, dulu mah enggak. Pete tetap enggak sekarang. Pete juga tetap enggak, emang nggak doyan gitu. Nah, kenapa? Iya karena cinta. Kan hikmahnya gitu ya. 2 tahun kemudian baru orang gitu loh. Balik sama saya Pak Ustadz. Oh saya diterima di IKJ, nggak boleh sama ibu saya. Oh, masih IKJ ya? Iya Jakarta. Tukeran aja gitu. Yang nggak diterima malah. Oh gitu Pak. Iya saya seneng banget dulu kan. Akhirnya nggak Katanya diambil. banyak orang gondrong, banyak orang narkoba. Gitu kan. Iya. film saat itu ya. Bukan, aku musik dong. Oh musik. Oh musik ya Pak. Gitu ya. Nah jadi kalau kita bilang saya beriman kepada Allah, maka konsekuensi yang kedua kita harus yakin bahwa setiap takdir yang Allah tentukan yang terjadi dalam episode kehidupan kita itu pasti yang terbaik dari Allah. Meskipun jelas-jelas kita lihat enggak mana baiknya gitu. Enggak ada baiknya sama sekali kita ngelihatnya. Nah,
Kenapa kita bisa merasa ini nggak baik sementara Allah bilang ini baik? Itu karena perbedaan atau gap ilmu yang jauh banget antara kita dengan Allah. Iya kan? Iya, makanya ayat ini Allah closing dengan statement yang keren banget. Kita bisa jadi beda persepsi nih, kata Allah kan, menurut aku baik, menurut kamu buruk dan sebagainya. Terus Allah bilang, wallahu, dan aku ini ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku ini ngerti banget, kamu ini ngerti apa-apa. Itu yang bikin kita beda persepsi, kata Allah. Gitu. Jadi takdir itu yang terbaik buat Iya. takdir yang terjadi selama hidup kita itu yang terbaik. Iya. Setelah usaha maksimal ya, setelah ikhtiar maksimal, itu mesti digarisbawahi. Jadi jangan, jadi Pasrah. iya, bukan pasrah, bukan. Pasrah itu, tawakal itu setelah ikhtiar maksimal. Tadi tuh kita pengen masuk IKJ, udah daftar, keterimanya di NHI. Ya udah, itu pasti yang terbaik. Cuman waktu itu kan belum ngaji kita. Kesel keterima di situ dan sebagainya. Ya, jelas ya? Jelas nih? Nah, maka setiap kali kita kecewa dengan takdir Allah yang nggak matching dengan maunya hati kita, maka di momen itu juga Allah mengatakan, wa mahum bimu'minin. Kamu ini nggak beriman berarti. Jelas nggak Pak? Berarti kalau begitu kita benar-benar yakin nggak Pak Rita bahwa apapun yang Allah takdirkan terjadi itu pasti yang terbaik buat diri kita. Kapan kita meyakininya? Nunggu 2 bulan kemudian atau setahun kemudian? Seharusnya kita yakin bahwa ini yang terbaiknya kapan? Iya, pada saat awal itu kita pengen anak kita keterima di Manchester, malah keterimanya di Adelaide misalnya. Itu yang terbaik setelah usaha ya. Udah daftar ke Manchester dan sebagainya, keterimanya malah di Australia. Itu yang terbaik. Nggak usah nunggu, apa sih hikmahnya ya anakku malah keterima di sini nih. Kalau nunggu hikmahnya, kalau langsung besok hikmahnya dikasih tahu. Kalau hikmahnya 20 tahun kemudian, kan 20 tahun kita akan tersiksa. Nah, orang yang yakin sama Allah itu langsung aja percaya di detik pertama takdir itu terjadi. Walaupun pahit. Kenapa begitu? Allah ingin kita bahagia. Allah pengen kita bahagia, makanya lo percaya aja deh sama gue, gitu kan? Kita sutradara. Pahit tapi bahagia gimana ya, Bu? Gimana? Pahit tapi bahagia Berat ya. Iya, pahit tapi bahagia gimana ya? Iya, sepahit siapa tuh? Sepahit Siti Asiyah mendampingi Firaun. Kan pahit banget. Endingnya apa? Asiyah akan jadi salah satu tour leader wanita solehah di surga. Pahit banget hidup bareng Firaun. Pahit banget dikasih takdir punya penyakit kulit, bolong dan belatungan buat Nabi Ayub. Siapa yang nggak pahit? Tapi endingnya asik. Endingnya di sana. Bukan. Makanya kenapa sih Allah ciptakan akhirat supaya keadilan itu tegak seadil-adilnya. Karena kan di dunia ini ada orang yang nggak mendapatkan keadilan kan? Ada orang yang rajin tapi miskin. Ada nggak? Rajin banget kerja keras tapi miskin. Ada orang yang cuma mencang-mencang angge aja kerjanya begini aja, ngopi, ini kayaknya luar biasa. Kan nggak fair banget. Maka kenapa Allah ciptakan akhirat? Supaya keadilan itu benar-benar terwujud secara real. Bisa jadi kita nggak dapetin keadilan di dunia, tapi di akhirat pasti Allah akan berikan keadilan. Gitu tuh. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya. Oke, jelas sampai sini nih? Ya, jelas ya. Nah, jadi setiap kali kita kecewa dengan takdir Allah, maka di momen itulah keimanan kita dianulir sama Allah. Kamu nggak beriman. Jelas seperti itu. Nah, ini kan lagi ngecek iman nih. Jadi kalau tadi ditanya, gimana Mbak Desi beriman nggak? Allah saya beriman sama Allah. Nah, yang paling tahu kebenarannya cuma Allah. Dan kita hanya bisa ngerasain. Oh, berarti gue benar udah beriman. Gitu. Tapi kalau ternyata baru perasaan itu. Nah, kalau ternyata kita bilang saya beriman, begitu ada takdir Allah yang nggak cocok dengan hati kita dan kita kecewa, berarti gitu loh. Itu pentingnya check up pakai kutan tuh begitu. Kalau habis kecewa sadar gimana?
termasuk beriman. Kalau udah kecewa terus kemudian sadar. Nah, kita masuk sekarang. Iman udah paham ya? Oke, Iman udah paham. Jadi silahkan nilai masing-masing. Nggak usah nunjuk nih. Berarti lo belum loh deh. Nggak usah gitu. Mbak Ina nilai keimanan Mbak Ina sendiri kepada Allah. Mbak Dewi juga sama. Masing-masing kita nilai. Gue udah bilang belum kalau gitu ya. Gitu. Tapi kalau kecewa itu kan wajar ya Pak, manusiawi ya. Oh iya, manusiawi banget. Tapi nggak Allahi ya. Kalau manusiawi iya. Iya. Pak, kalau sih kita kecewa itu manusiawi nggak? Manusiawi banget. Tapi itu nggak Allahi, gitu. Nggak Allahi. Manusiawi, iya manusiawi banget. Emang manusia tempat ngeluh, manusia tempatnya orang salah, lupa. Jadi kalau ditanya, kalau kita kecewa manusiawi nggak? Iya, manusiawi banget. Tapi nggak Allahi. Gitu. Oke, jelasin. Sip. Tadi Mbak Ina nanya, kalau kecewa dulu, kemudian terus kita menerima, itu beriman nggak? Itu sabar nggak? Oke, iman udah beres ya? Iman udah beres. Sekarang kita masuk sabar. Sabar dulu. Kita lengkapin soalnya. Kita cek kondisi sabar dulu. Oke. Suratnya surat Al-Baqarah ayat 45. Bicara sabar. Bicara sabar. Dan suratnya Al-Baqarah ayat berapa tadi? Lanjut, habis Mbak Nana berarti Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sesungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oke. Kita mau bicara tentang sabar sekarang nih. Mau check up kesabaran kita. Kalau ditanya, Mbak Nana ini istri yang sabar apa enggak sih? Jawabannya apa Mbak Nana? Sabar banget. Sabar banget gue nih. Kan gitu. Iya, apa? Mbak Dila, istri yang sabar nggak kira-kira Mbak Dila? Nyebelin. Insya Allah sabar. Kayak gitu ya, Mbak Prita. Kira-kira Mbak Prita ini wanita yang sabar apa? Sabar. Kayak gitu tuh, pede. Mbak Prita sabar nggak? Kenapa orang pada ketawa? Ya? Iya. Iya, kesannya melecehkan banget gitu. Sabar gitu. Ketawa tuh itu geli banget. Sama. Kan gitu. Insya Allah saya sabar Pak. Itu dua kemungkinan lagi. Bener sabar atau baru ngerasa sabar. Untuk memastikannya cek lagi pakai ayat Quran. Pura-pura sabar. Iya, cek pakai hati. Kan gitu. Oke, kita cek kita ini benar-benar sabar atau cuma kegeeran ya? Jangan gue GR doang nih. Wanita yang sabar. Pertama, Allah berfirman Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Your savior. Jadi itu sebagai penolong. Kalau pengen ditolong sama Allah, harus sabar, harus sholat. Sabar dulu. Kalau siapin sabar dulu, sebut untuk sholat. Kenapa? Wa innaha, karena yang demikian itu, kalau di situ kan terjemahannya sesungguhnya sholat itu, gitu kan ya. Jadi yang dimaksud di sini bukan hanya sholat ya, tapi sholat dan apa? Sholat dan sabar gitu loh, Mbak Dila ya. Kalau di situ disebutkan sesungguhnya sholat itu, maksudnya bukan hanya sholat ya. Sesungguhnya yang namanya sholat dan sabar itu, jelas ya. Wa innaha lakabiratun, itu perkara yang gede, perkara yang susah pakai banget. Allah yang bilang. Wa innaha lakabiratun illa, kecuali alal khoshiyin, kecuali bagi orang-orang yang memang serius, yang fokus pengen jadi ahli sholat dan pengen jadi ahli kesabaran. Dari ayat ini kita dapat pelajaran bahwa yang namanya sabar itu gampang atau susah pakai banget. Susah. Pakai banget nggak? Pakai banget. Gitu ya. Oke, jadi kalau ada orang yang gampang saja mengatakan gue ini sabar, nah ini bukan salah. Cek dulu, sabar itu susah kata Allah soalnya kan gitu. Bener gak sih gue sabar nih?
karena Allah yang bilang bahwa sabar itu nggak gampang. Wa innaha lakabiratun, ini perkara yang berat. Berarti kita kan mesti tahu sabar itu apa sih sebetulnya kan gitu. Jadi pertama, sabar itu gampang atau susah? Susah banget. Yang kedua, surat Yunus ayat 5. Surat 10 ayat 5. Ini masih bicara tentang sabar. Iyalah yang 10 jadi tadi. ayat 5. Habis Mbak Deni berarti Mbak Ina ya. Enggak ini nambahin apa dulu nih Pak Ustaz? Mbak Nih, Mbak Nih. Posisinya begini sih. Kalau Iyalah yang menjadikan matahari sinar kehidupan. oke, sok segitu aja, Mbak Nih. Boleh baca Arabnya nggak, Mbak Nih? Baca bahasa Arab nih, bahasa Quran. Bagaimana ya? Wallazi ja'ala samsya. Mana ya 145 Dah, segitu aja. Lihat nih ya, penjelasannya, perhatikan penjelasannya. Oke. Jadi pertama, ketika bicara sabar, kan alat ukurnya Quran kan? Pertama Allah bilang sabar itu nggak gampang. Satu, berarti susah banget buat kita. Yang kedua, lihat surat Yunus ayat 5. Allah berfirman, "Wallazi ja'ala syamsa", dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar. Tapi kan ya, kenapa saya suruh baca Arabnya? Karena penting nih. Wallazi, dialah Allah, ja'ala syamsa, dia yang menciptakan matahari bersinar. Jadi sinarnya matahari itu bahasa Qurannya apa? Dia ya. Oke. Sinar matahari itu bahasa Al-Qur'annya adalah dia. Oke. Kalau cahaya bulan apa bahasa Qurannya? Wal qamaru nuro, dan bulan bercahaya. Kalau cahaya bulan apa? Nur. Ya, perhatikan ya. Kalau cahaya matahari, matahari itu dia. Kalau bulan itu nur. Matahari cahayanya itu dia, DHI, sedangkan bulan cahaya itu adalah nur. Oke. Surat 10 ayat 5 ini berkaitan dengan penjelasan hadis tentang 3 cahaya yang ada dalam kitab Riyadus Sholihin bab kesabaran. Mbak Prita punya kitabnya, Mbak Prita? Boleh nggak saya pinjam? Nih ada Pak Ustadz nih. Ini luar biasa nih. Siapa namanya? nomor satu. Udah nomor. Makasih ya Mbak Idit ya. Kesabaran halaman 2. Bab kesabaran bab ketiga. Pertama ikhlas, kedua tobat, yang ketiga sabar. Nah, bab sabar nih. Bentar ya, sabar. Ya, halaman 72. Oke. Boleh tolong baca. Siapa tadi? Terakhir siapa tadi? Mbak Ina ya. Sekarang Mbak Ina. Yang Meli. Coba bukan. Maaf. Yang atas. Hadis yang atas. Ya, itu. Ya, baca terjemahannya dulu Mbak Dila ya. Itu adalah separuh iman. Oh, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Jadi kalau teman-teman punya bukunya enak nih. Ada sih. Boleh. Makin banyak yang pegang makin enak. Nih, boleh tolong ambil nggak nih? Ilustrasi. Biar ada aja. Ada di galar. Sudah banget. Nggak bilang bawa, Bang. Iya, nggak apa-apa. Saya bawa. Terus saya hari ini mau jadi jadi bukan bingung. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita emang. Mbak Prita pegang aja. Halaman 72 buka Mbak Prita. Nggak apa-apa ya Mbak Elis ya. Nanti next emang kita khususkan memang mengkaji kitab ini, tapi sekarang ini kan sambilan lewat. Biar kita dapat penjelasannya.
72 hadis sebelah kiri atas. Sudah ketemu? Tadi Mbak Edila udah baca tuh, bersuci itu separuh iman ya. At-tahuru syatrul iman, gitu bunyi hadisnya. Betul nggak? Terus Alhamdulillah. Stop, pelan-pelan Mbak Dila. Walhamdulillahi tamlaul mizan, kata Rasulullah. Dan ucapan alhamdulillah kita itu memenuhi mizan. Jadi kalau Mbak Icut mau pergi keluar, mau ngaji nih, mudah-mudahan cerah cuacanya. Begitu keluar hujan, terus Mbak Icut bilang, alhamdulillah ala kulli hal. Itu tuh ucapan alhamdulillah di saat Allah takdirkan sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita, itu bikin timbangan pahala Mbak Icut langsung penuh di mizannya Allah. Susah memang ngomong alhamdulillah saat kita pengen cerah dikasih hujan, itu kan susah. Iya kan? Udah ganteng nih, udah rapi, udah cantik, nggak jalan Mbak Elis. Iya kan? Biasanya ngomel ya, kata Mbak Peta, iya lu kali gue ngomong. Tahu banget. Biasanya kita ngomel. Iya, Mbak Elis udah dandan, udah cakep nih, tinggal berangkat. Hujan. Wih susah tuh ngomong alhamdulillah tuh. Kan gitu. Rasul bilang, walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah dari lisan kita itu bisa berdampak mizan kita penuh di hari akhirat nanti. Bisa ke sini kan Pak, lisannya doang tapi hatinya berkembang. Iya, sampai di sini. Makanya nggak gampang nih. Oke. Nah, jadi ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Terus wa subhanallahi. Ya, lanjut. Ayo Mbak Dila lanjut. Jadi subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau ia memenuhi antara langit dan bumi. Nah, ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu bukan hanya memenuhi mizan, tapi memenuhi semua ruang antara langit dan bumi. Nah, itu ucapan itu kelihatannya sepele. Ya alhamdulillah, kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Makanya mulai sekarang latih, biasain lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat itu. Kalau kaget jangan, copot, jangan. Copot nggak ada nilainya di hadapan Allah. Ya, apalagi yang jelek. Kaget, alhamdulillah. Astagfirullah gitu. Iya, itu nggak ada timbangannya itu. Itu nggak ada timbangannya. Mampus deh gitu kan gitu. Misalnya. Iya. Terus kata itu dia banget tuh kan gitu. Misalnya nih. Itu tuh kalau kita kaget, terus yang ucapan monyong itu kan karena habit aja kok. Bener loh. Itu karena kebiasaan aja begitu. Coba deh mulai rubah habitnya. Setiap ada apa-apa tuh alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Ini nggak bercanda, serius. Nanti apa aja, event secepat kilat kita lagi naik mobil kena gaji kan, astagfirullahaladzim. Atau lagi ini ada nyebrang kita langsung belok gitu, Allahu akbar. Nggak, coba cepat. Enggak, bener-bener Allah tuh langsung yang keinginan. Iya. Kenapa? Karena ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Nggak main-main nih dampak dari ucapan itu. Lanjut lagi Marila. Salat adalah cahaya. Pelan-pelan ya. Wassolatu nur. Lihat bahasa Arabnya sekarang. Salat adalah cahaya. Wassolatu nur. Betul nggak? Hadisnya begitu. Betul? Lihat hadisnya. Bapak saya nggak pernah lupa tanya ibu. Iya. Oh iya, nggak. Aku pengen nulis nih, maksudnya aku pengen nulis. Coba lihat tulisan Arabnya Mbak Lila. Iya, biar ada sisi sini sama sini. Lihat tulisan Arabnya. Wassolatu nur. Ada? Perhatikan ya. Salat itu nur. Atau artinya apa? Salat itu cahaya. Lihat. Kata nur di hadis itu artinya cahaya. Di surat Yunus ayat 5, kata nur itu cahaya untuk apa? Buat bulan. Oke, jelas ya? Cahaya bulan itu, kalau bulan purnama bersinar, itu kita kepanasan, terus pada melupas kulit kita atau gimana rasanya? Kalau bulan purnama? Enggak dong. Enggak. Terus apa yang kita rasain? Oh, bikin sejuk, bikin adem, bikin romantis.
udah berdua Mbak Mei makan singkong pakai sambal terasi Bulan purnama. di teras belakang bulan purnama. Itu suasana nambah tuh. Ya, bukan cuma enak banget di singkong. Itu bisa surga ya. Surga tuh gara-gara ketambahan saya bulan. Karena nggak bikin panas, justru bikin romantis, bikin adem. Ya, ingat. Wassolatu nur, salat itu cahaya. Artinya jika benar salat seseorang, maka dia akan memancarkan cahaya seperti cahaya bulan yang bikin dirinya dan orang yang di sekitar dia itu adem aja bawaannya. Gitu. Mbak Nuni sholatnya bener nih. Itu Mbak Nana duduk samping Mbak Nuni aja, itu rasanya adem banget. Tapi kalau orang yang sholatnya nggak benar, jangankan duduk di sebelahnya, dengar namanya gerah kita. Contoh ya. Contoh. Prit. Prit itu kalau Mbak Ina manggilnya Prit. Prit. Bulan depan tanggal segini kita ngaji ya? Iya. Siapa yang datang? Disebutin tuh. Si A, si B, si C, Yayu. Begitu lihat, Yayu lagi pakai datang. Soalnya nggak bener dia. Coba deh, ini real ya. Kita mau reuni ya. Ayo reuni. Siapa aja yang datang? Sebutin kayak ada nama yang kita gendek nama itu. Iya. Aku nggak males. Baru lihat namanya loh. Padahal nama itu belum tentu dia. Kan gitu. Bisa jadi orang lain yang namanya sama. Orang nama Indra aja 3 di sini. Indra gue, Indra itu, Indra Peta 3. Sampai kesel tuh kita ini. Ada Indra Tajur, ada Indranya siapa? Mbak Meli, ada Indra Peta. Ya, jelas ya. Nah, wassolatun nur kata Rasulullah di hadis ini itu dijelaskan di surat Yunus ayat 5 bahwa yang namanya sholat yang benar akan mengeluarkan cahaya, bukan cahaya real, bukan, tapi akan memberikan aura kedamaian, ketenangan, romantisme dan sebagainya. Maka orang yang benar sholatnya, dirinya akan tenang dan orang yang dekat dengan dia juga tenang. Adem aja auranya. Tapi orang yang sholat tapi nggak benar sholatnya, itu kita gerah aja dekat dia. Karena mulutnya nggak bagus, gestur tubuhnya nggak bagus. Kita duduk di sebelah ini, apa sih? Kan nyebelin banget begitu orang. Iya, ada kan orang yang gitu kan. Gestur tubuhnya aja nyebelin. Orang lihat nama Andi Aksel dikit tersebel, lihat nama dia lagi. Gitu loh. Orang yang benar sholatnya, dia akan mendamaikan dirinya dan orang yang ada di sekitarnya seperti cahaya bulan. Jelas ya? Tahu one day. Inisialnya aja jangan disebut aja. Kita skip. Lanjut. Wassalatu nur. Oke, habis wassalatu nur. Perhatikan ayatnya ya. Lihat hadisnya. Wassalatu nur. Salat itu cahaya. Wasodaqatu burhan. Dan sedekah adalah bukti. Lihat Mbak Elis ya. Mbak Elis, burhan itu selain bukti, dia juga berarti sinar. Arti lain dari kata burhan. Burhan. Bukan. Gini. Sekarang gini, ada pegang handphone kan? Ada wifi-nya di sini, namanya Mami Berita. Mama. Salah. Oke, yang punya sinyal ada wifi-nya, sinyalnya. Coba klik di Google arti kata burhan. Coba ketik. Ada nggak di antara artinya yang bermakna cahaya atau sinar? Coba. Burhan. Di Google tadi sama Mbak. Tapi ada orang nama Burhan ya Pak Ustaz? Ada. Orang bernamanya Burhan biasanya di sini. Saya Cahaya yang benar. Ada ya. Burhan itu salah satu artinya adalah cahaya yang terang benderang. Terus apa lagi? Petunjuk, apa lagi? Bukti, ada kan bukti kan? Ada bukti kan? Nah, di sini di hadis ini wasodaqatu burhan.
Artinya apa di situ? Dan sedekah adalah bukti, ya kan? Oke, jadi sedekah itu artinya bisa bukti, bisa juga sedekah itu artinya cahaya yang terang benderang. Jelas sampai sini? Nah, maksudnya kalau sedekah itu diartikan bukti, karena penjelasannya orang yang mau mensedekahkan hartanya itu adalah orang yang berhasil membuktikan kepada Allah bahwa kecintaannya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada hartanya. Dia kan nggak suka sama duit. Ketika dia mau keluarin uang itu dari dompetnya atau dari rekeningnya, itu bukti bahwa kecintaan dia kepada Allah melebihi cintanya kepada uang yang dia sedekahkan. Makanya sedekah diartikan bukti. Kalau diartikan bukti. Tapi sedekah juga bisa bermakna cahaya yang terang benderang, bukan cahaya matahari siang, bukan cahaya bulan, tapi burhan itu cahaya matahari pagi. Jam 9, jam 10. Jelas ya? Kalau diartikan cahaya nih. Nah, kalau cahaya matahari jam 9, jam 10 itu sehat nggak? Sehat. Bagus nggak buat kita? Bagus. Artinya, orang yang rajin dan banyak bersedekah pasti disehatin sama Allah. Gitu. Kenapa orang yang bersedekah itu jarang sakit? Karena sedekah itu menyehatkan seperti cahaya matahari pagi. Jelas sama sini? Jelas. Terakhir, wasobru. Ya, Sabar adalah pelita. Nah, Arabnya? Apa, Men? Wasobru? Wasobru dia. Ah, coba lihat. Wasobru dia. Artinya apa dia tadi? Itu dia matahari. Matahari. Di situ. Matahari. Wasobru dia, dan sabar itu adalah pelita. Pelita cahaya bukan? Cahaya. Jelas ya. Kalau pelita bukan. Wasobru dia. Makasih. Ini udah pada ngaji padahal nih, masih begini aja. Gimana nggak ngaji? Lihat ya. Wasobru, dan yang namanya kesabaran itu bahasa Rasul nih dalam hadisnya. Wasobru dia, sabar itu adalah pelita. Dan kita paham tadi di surat Yunus ayat 5 bahwa dia itu adalah pelita atau cahaya buat bulan atau matahari. Dia itu cahaya buat matahari jam 12 siang. Oh iya. Jam 12, makanya gambarnya begini nih. Cakep banget. Gambar matahari itu cakep. Iya, anak ITB apa anak mana PKJ. Mau apa? Beda ya. Cahaya pagi itu burhan, cahaya siang itu dia. Kalau matahari itu kan jam 12 panas nggak rasanya? Panas. Kalau kita nggak pakai sunscreen bisa hitam, bisa sunburn. Tuh. Dimas jago deh kalau urusan sunscreen, screenshot jago dia tuh. Sunburn gitu. Kan gitu. Artinya yang namanya sabar itu, tadi kata Allah apa? Gampang apa susah? Nah, saking susahnya sabar, Rasul menjelaskan wasobru dia, sabar itu kayak matahari siang, panas, nyakitin, bikin kebakar rasanya. Jadi sabar tuh begitu. Jadi ketika kita bersabar dan kita merasa mendidih di sini, ini suami gue nyebelin banget, tapi kita tahan, kan sakit tuh. Itulah sabar yang sesungguhnya. Sabar tuh emang nggak enak. Jadi di mana? Iya, udah. Tapi Allah Tuh cakep dong. Keren tuh. bahwa sabar itu susah, Iya, nggak gampang. tuh. Keren kan pernyataannya, berarti Allah ngerti banget ya. Ya Allah tahu banget. Berarti gini dong Pak, ngertilah Allah. Ya iyalah Allah kan gitu. Kalau Allah belagu mah pantas emang dia tahu semua. Jelas ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Mbak Dida ini wanita yang sabar nggak sih? Sabar. Kan Ya, enteng aja sabar. ngomongnya kan. Kayaknya sabar, insya Allah saya istri yang sabar, Pak. Ya tadi gampang tuh ngomongnya nih. Nah, kalau kita ngomongnya gampang, iya insya Allah saya sabar. Coba cek deh. Kata Allah sabar itu susah. Kata Rasulullah sabar itu kayak cahaya matahari loh. Dibeli, nyakitin, dan sebagainya. Oh bener, gue udah sabar. Kan gitu. Kan harus jadi pertanyaan kan? Nah, ada satu standar menarik di kitab ini. Pinjam lagi dong, Mbak Eris. Mbak Eris ya. Ini udah ngerti ya bedanya dia tadi? Nur, dia udah paham ya?
Sekarang masih di bab yang sabar. Bab sabar kitab Riyadhus Shalihin sebelah kiri, sebelah bawah. Nah, ini sekarang yang ini. Hadis nomor 32 halaman 80. Boleh gantian Mbak Yaya? Mbak Yuya? Yuya. Yang mana Pak? Hadis 32. Iya, yang di bawah tuh. Itu bawah, sebelah kiri bawah. Ini. Iya, Nabi pernah. Halaman 82 ya Pak Ustadz. Iya. 80. Halaman 80. Hadisnya hadis ke 32. Oke, Mbak. Tunggu. Udah Mbak Yu udah. Tadi Mbak Bila, sekarang Mbak Desi yang baca. Mbak Yayu nyimak ya. Buat sebelah sini biar lihat itunya hadisnya. Mbak Nuni juga silakan. Silakan Mbak Desi. Nabi Muhammad pernah melewati Boleh lebih pelan nggak? Kurang energi. Nabi Muhammad SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di samping sebuah kuburan. Terus? Maka dia bersabda, takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka dia menjawab, pergi dariku, karena engkau tidak ditimpa seperti musibahku. Wanita itu tidak mengenali beliau. Maka dikatakan kepadanya bahwa beliau adalah Nabi. Maka dia langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dia tidak menemukan penjaga itu. Dia berkata, maaf, waktu itu saya tidak mengenali Anda. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sabda itu adalah Sabar. sesungguhnya sabar itu adalah Pada saat menimpa. pada saat pertama musibah menimpa. Stop. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim. Oke ya. Nah, kita kan lagi ngomongin sabar nih. Kita lagi check up tentang kesabaran kita. Sabar itu ada di hati tuh. Ya. Ketika kita merasa, kayaknya gue sabar deh sebagai istri. Kayaknya gue sebagai suami yang sabar deh. Misalnya, maka untuk memastikan bener nggak sih kita sabar nih? Sebagai manusia atau sebagai hamba? Sebagai suami sekaligus sebagai hamba. Sebagai istri sekaligus sebagai hamba. Kan gitu ya hambanya Allah. Maka kita cek pakai ayat-ayat Quran. Ayat Quran ini mengatakan sabar itu nggak gampang. Sabar itu kayak matahari. Wasobru dia kata Allah. Kata Rasulullah juga sama tuh di hadis kita. Kan gitu. Berarti nggak gampang nih. Sabar ini bukan perkara mudah nih ternyata. Nah, salah satu tolak ukur sabar itu selain Quran kita gunakan hadis. Ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang definisi sabar. Rasul pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Di antara penjelasan hadis ini bahwa ibu ini baru saja kehilangan anaknya, gitu ya, nangis dia. Ya, ada lagi yang menjelaskan bahwa tanahnya itu masih basah, jadi baru banget dikubur. Jelas ya. Nah, kemudian Rasul melewati dan menegur ibu tadi, wahai ibu, takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah, gitu ya. Penjelasannya, kenapa Rasul menegur ibu tadi yang nangis di kuburan, karena nangisnya itu udah berlebihan. Nangisnya meraung-raung. Kalau cuma itu biasa. Rasul pun nangis ketika cucunya meninggal. Kan gitu. Ya. Iya. Tapi kalau udah garu-garu kepala. Nah, itu yang kenapa ibu ini ditegur oleh Rasul. Wahai ibu, takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Terus ibu ini dengan santai menjawab, kamu tuh nggak ngerasain ya apa yang saya rasakan. Kira-kira gitu bahasa Indonesianya. Lo enak aja ngomong sabar. Lo kan nggak ngerasain yang gue rasain. Kira-kira gitu. Berarti mau sabar nggak tuh ibu? Nggak mau sabar. Udah, akhirnya itu pergi tinggalin. Dilihat sama orang nih kejadian ini. Si ibu ditegur sama orang tadi. Bu, tahu nggak siapa yang negur ibu tadi? Itu Rasulullah loh. Nabi ya, kaget dia kan? Akhirnya langsung pergi ke rumah Nabi dan qadarullah nggak ada yang jaga sehingga dia bisa bertemu langsung dengan Rasulullah. Dia minta maaf. Ya Rasulullah maaf karena tadi aku tidak mengenali kamu. Kan gitu. Memang tidak mengenali. Iya. Bukan maaf. Iya. Nah, setelah dia minta maaf, berarti kan maksudnya dia mau bersabar nggak sekarang nih? Rasul maaf ya tadi saya tadi nggak kenalin. Ya udah sekarang saya mau sabar. Nah, itu kan kalau kita riwayat, kira-kira kan sekitar 15 menitan lah ya. 15 menit yang lalu Rasul bilang, sabar bu, lu nggak ngerasain yang gue rasain.
15 menit kemudian dia nyamperin Rasul dan ketemu, kata dia, saya minta maaf tadi saya nggak kenal kamu. Kan sebentar aja kan jaraknya kan 15 menitan lah kira-kira. Terus apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul ini yang jadi standar kesabaran kita. Jawaban Rasul lihat tadi hadisnya innama sobru, in nama sobru indah sodmatil. Kita ngomongin ya. Tuh dibilang lempeng jadi salah saya nulis sama Hana. Mana tadi? Iya. Aduh. Belajar lagi nih. Sabar, Ustaz. Nama sobru indah. Innamas sobru indah sodmatil ula. Lebih enak. Udah ketemu? Apa tuh artinya tadi Mbak Desi? Innamas sobru indah sodmatil ula. Akhir sesungguhnya Sabar itu adalah pada saat pertama musibah muncul. tuh sesungguhnya yang namanya orang dibilang sabar itu ketika pertama kali musibah itu terjadi, ketika takdir itu pertama kali Allah tetapkan. Kita pengen anak kita diterima di UI, buka amplop, anak ibu diterima di Unsur. Alhamdulillah, ala kulli hal. Itu susah tuh. Saya kehilangan anak saya. Umur 3 hari, saya ini buat saya nasihat buat saya. Oh iya waktu iya. Kan berat kan itu kan. Jadi tadi Mbak Ina nanya, kalau kita kecewa dulu, tapi kemudian akhirnya kita sadar dan kita kemudian menerima takdir Allah, itu udah sabar belum berarti? Belum. Jadi sabar itu kata Rasulullah ada di hantaman yang pertama. Begitu kita dengar, Ibu, kami sudah berusaha maksimal, tapi Allah berkehendak lain. Kan yang mulia terjadi apa? Kan gitu. Ya Allah, pejabat. Gitu dulu kan? Udah ditenangin sama suami. Tapi kan aku pengen punya anak, misalnya gitu. Entah udah 1 hari, 2 hari, seminggu, baru. Iya ya, berarti kan aku punya tabungan di surga. Nah, gitu tuh. Akhirnya nerima. Itu nggak sabar itu kata Allah. Itu belum sabar. Karena kata Rasul, innama sobru inda sodmatil ula. Yang namanya sabar itu ada di ketukan yang pertama. Susah. Ngaji nih, Mbak Pita ngomong di grup, tanggal 7 ya ngaji teman-teman ya. Iya, oke, insya Allah gue datang. Siap Rita. Sorry gue nggak bisa. Oke. Yang intinya banyak yang bisa datang. Pesan dong, pesan ini, pesan itu. Cut beliin kue ini, Cut bawain. Bayangin ya, udah disiapin begini, tahu-tahu last minute Mbak Nuni, saya ngasih kabar, Mbak Pita maaf ya, kode dulu saya nggak bisa datang nih hari ini. Waduh, udah beli kue. Coba. Jangan sok-sokan nih. Kira-kira Mbak Pita mau bilang apa? Iya, kita bisa TikTok. Untung jangan ada berkat. Bisa ikut kelas bowo. Jadi artinya naon Pak? Innama sabru sesungguhnya yang namanya sabar itu ada di saat pertama kali musibah itu terjadi. Itu baru sabar. Kan nggak gampang bisa begitu mana? Gampang nggak? Susah. Nggak usah urusan orang meninggal deh. Urusan hujan aja. Kita pengennya cerah terus hujan. Oh gitu kalau nggak latihan mah hujan ya. Resek deh, rempong deh. Baru ngejemur hujan. Ya tuh. Tapi tadi kita bilang kayaknya kita sabar. Ya belum kalau gitu kan gitu Mbak Desi. Sabar sampai mendapatkan anak yang kedua baru hilang sabar dulu. Kecewa yang pertama itu baru hilang. Oh iya ya. Iya makanya Bang. Iya.
bukan belum beriman total, mungkin sudah beriman, tapi imannya belum 24 karat. Gitu. Ya. Sudah jelas sampai sini? Jadi iman, sabar, kita nilai sendiri. Oh, berarti gua belum beriman. Misalnya. Iya. Atau yang tadi udah bilang, insya Allah saya sabar Pak Indra. Begitu kita ngelihat di apa namanya ukuran sabar menurut mikdar, ukuran menurut Quran dan apa dan hadis, ya itulah sabar. Oke, setelah kita lihat hasil labnya, hasilnya seperti ini, kita tinggal nilai diri kita dan kira-kira kita udah sabar belum ya? Gitu. Kalau udah, alhamdulillah. Kalau belum, ya tinggal kita perbaiki. Yang masih sering kecewa, coba kurangin kecewanya. Gimana supaya kita bisa mengurangi kecewa kita kepada Allah, kan gitu kan? Gimana caranya? Kan nggak gampang kali Allah bilang. Maka kita butuh serius banget. Kita butuh keseriusan untuk benar-benar bisa menjadi orang yang benar-benar sabar dan ikhlas terhadap semua takdir Allah. Caranya udah berulang-ulang disampaikan dan memang harus begini. Yang namanya iman, yang namanya sabar tuh nggak bisa 1-2 kali. Harus diulang bertahun-tahun. Ya, Rasul aja 23 tahun kan baru bisa khatam Al-Qur'annya. Nah, gimana caranya supaya kita gampang aja berhamdalah setiap kali Allah mentakdirkan sesuatu kepada kita, baik takdir itu matching maupun nggak matching dengan hati kita. Ya kan? Perlu tahu nggak tipsnya? Pengen tahu nggak Mbak Nuni? Biar Mbak Nuni lancar aja ngomong alhamdulillah gitu. Ya kan? Oke. Ini udah tadi ya? Oke, sekarang di sini. Ini jam berapa sekarang? 12:30. Saya pakai bintang tadi. Nggak kedengeran ntar. Mau jemput sekolah Pak Ustaz. Oh iya Mbak, ini ya. Jadi ini cara gimana supaya kita gampang saja berhamdalah dengan takdir yang matching maupun yang unmatching. Caranya pahami makna dari ini tipsnya nih. Ini cara supaya kita tuh canggih banget untuk gampang saja mengucapkan alhamdulillah in any condition. Gitu. Iya, caranya pahami ini. Bukan baca ya, pahami apa makna dari alhamdulillahirabbil alamin yang menjadi salah satu ayat yang wajib kita baca setiap kali kita sholat. Kita nggak baca ini, sah nggak sholat kita? Nggak sah. Gitu kan ya? Berarti setiap hari 17 kali kita diingetin untuk memahami emang apa jadi? Iya, ini apa teh nih? Ya, lihat ya. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Nah, Allah yang mana nih? Allah yang Rabbul Alhamdulillahirabbil. Allah yang Rabbul Alamin. Allah yang Rabbnya semua alam. Rabb di situ kan diartikan Tuhan ya. Betul nggak? Tuhan semesta alam. Nah, mulai hari ini kita belajar mengupgrade pemahaman kita tentang kata Rabb itu sendiri. Jadi setiap kali teman-teman ketemu kata Rabb dalam Al-Quran yang diterjemahkan Tuhan, nggak apa-apa tulisannya Tuhan. Tapi pemahaman kita, gitu ya. Jadi jangan usah protes, bikin surat ke penerbit. Ini salah nih, nggak usah. Udah nggak apa-apa Tuhan, tapi kita ngerti maksudnya. Nah, Rabb itu satu kata dalam Al-Quran yang dengan satu kata ini, Mbak Dila, kata Rabb itu sudah mencakup seluruh nama-nama dan sifat yang ada pada Allah. Asma wa sifatnya Allah itu cukup diwakili dengan satu kata, Rabb. Jadi Rabb itu bisa berarti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Aziz, Al-Mutakabbir, semuanya masuk Nama itu ya, yang asma.
termasuk sifat-sifat yang ada pada Allah. Wujud, idam, bako, mukhalafatu. Jadi maknanya banyak kan? Banget. Namanya aja 99, belum sifat yang wajib. Banyak banget makna dari kata Rob. Saking banyaknya, oleh beberapa ulama, kata Rob ini kemudian diekstrak menjadi 3 makna besar. Gitu ya. Jadi kata Rob ini yang mengandung semua nama dan sifat pada Allah oleh para ulama itu diekstrak ya, Pak Eris ya. Disimpulkan menjadi memiliki 3 makna besar nih. Apa aja? Kata Rob ini itu ada 3 maknanya. Yang pertama, Rob itu berarti pencipta. Yang kedua, Rob itu berarti pemilik atau ownernya. Dan yang ketiga, Rob itu maknanya adalah pengatur. Kalau diartikan Tuhan, nggak apa-apa diartikan Tuhan. Tapi kita pahami bahwa segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur seluruh alam semesta. Gitu. Jelas nggak? Jelas ya? Nggak apa-apa diterjemahkan Tuhan, tapi kita harus paham bahwa yang maksud Tuhan di sini adalah Allah yang menciptakan, pemilik, sekaligus pengatur. Pengatur apa? Seluruh alam semesta. Jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, perhatikan, penting nih. Memperhatikannya juga penting. Lihat, di sini ada Allah dan ada alam semesta. Ya, segala puji bagi Allah, Rob yang menciptakan, pemilik sekaligus yang mengatur seluruh alam semesta. Jelas ya? Jadi ada Allah sebagai Kholik. Kholik itu artinya yang menciptakan atau pencipta. Di sini ada alam semesta. Alam semesta ini adalah makhluk. Makhluk. Jelas ya? Ini yang menciptakan, ini yang diciptakan. Jelas ya? Nah, yang diciptakan Allah kan alam semesta. Alam semesta kalau kita breakdown tuh banyak nggak? Ada apa aja? Ada manusia, ada hewan, ada gunung, ada yama ya gunung ya? Apa? Iya yama, Fuji yama, gunung Fuji, laut, hujan, iya nggak? Angin, awan dan sebagainya. Banyak banget nih arti alam semesta ini. Tadi yang pertama apa alam semesta? Manusia. Yang namanya manusia termasuk suami kita nggak? Iya. Termasuk istri saya nggak? Iya. Iya. Maka cara memahami ayat ini, kalau manusianya ini kita breakdown lagi sampai kecil, siapa namanya misalnya kira-kira? Nama suami kita siapa misalnya Mbak Nuni siapa suami? Burhan. Yang tadi. Hah? Arimasang. Hai Arimasang. Arimasang. Nah, jadi kalau Mbak Nuni yang baca, segala puji, kalau manusianya ini, makhluknya itu adalah Arimasang. Segala puji bagi Allah yang menciptakan Arimasang. Dialah pemilik Arimasang. Dan Allah lah yang ngatur-ngatur kapan Arimasang itu baik, pakai banget sama Mbak Nuni, kapan Arimasang itu nyebelin, pakai banget sama Mbak Nuni. Gitu. Itu Allah semua tuh, yang nyiptain, yang punya, sama yang ngatur. Pertanyaannya, selama menikah dengan Arimasang, pernah nggak Arimasang tuh asik banget sama Mbak Nuni? Iya dong. Pernah. Nyebelin pernah nggak nyebelin? Iya juga. Apalagi udah tua makin udah jauh dari itu sih itu pernah aja gitu. Apa aja tuh? Budak. Budak. bau. Satu lagi apa? Bolot. Kita juga kali Kita kuliah ada 3W pelajaran baru nih. siap-siap Wiris. Jadi makin tua tuh makin budak, makin bau, makin bolot. Oke, jelas ya. Jadi itu cara memahami alhamdulillah itu. Segala puji bagi Allah yang menciptakan Arimasang. Dialah yang pemilik sesungguhnya dari Arimasang, dan dialah yang ngatur-ngatur kapan Arimasang itu baik, kapan Arimasang itu dibeli. Waktu Arimasang baik,
tetap puji Allah. Alhamdulillah. Illazi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua jadi sempurna. Baik banget laki gue nih. Kalau lagi baik, kalau lagi nyebelin, jangan. Kan segala puji bagi Allah yang ngatur-ngatur ari masak baik atau nyebelin. Baik, alhamdulillah. Nyebelin itu alhamdulillah. Bedanya kalau dia asik, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Kalau dia nyebelin, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi. Pulihal ya Pak. Perlu ditulis kira-kira? Gue yang nulis Pulihal itu apa? Allah atas kulli setiap hal, setiap kondisi. Baik syukur, nggak baik syukur. Hujan syukur, nggak hujan syukur gitu. Puji terus Allah. Kita tulis ya, 2 kalimat itu kita tulis ya. Tulis atau seser aja deh. Seser aja deh ya. Ke Anur ya. Seser ke Anur. Paling nggak dibaca. Iya. Kita cek Anur. Ibu-ibu begitu kalau. Tapi mungkin kalau suami-suami gimana istri kamu sama tidak Iya bahasa. Tapi beda kali ya. Tapi beda. Bau, beluwo. Budak. Ah, udah seser gitu. Silakan dia. Mbak Rita, saya izin sebentar Mbak Rita ya. Oh ya silakan Pak. Dewi ngomong ke Dewi, jadi ngambil aja. Iya, ada mau Hanif ya. yang mana Cukup. Makasih banyak Bu. Makasih. Apa Mbak? Mbak Widi kok denger aja deh. Aduh ngomongnya pelan nih Mbak. Ya tisu mana? Nah itu pastinya Nih, ada. Coba Mbak Dewi bikin apa? Ini siapa Mbak Dewi bikin? Ya. Mbak Dewi bikin apa Dila? Oh iya. Mantap ya Bu. Gede-gede. Oh ya. Iya. Enggak bercanda langsung aja ke Dewi. Pesan-pesan sama Dewi. Yang mana yang coba Dewi? Soalnya ini ada yang mainan soalnya Yang itu pastannya juga di bawahnya ya. Pastannya Dewi juga. Ini pasta yang kareka pastinya jauh beli ini ada. Oh kan ada. itu kan ada Jauh. Dari Payung. bukan cek ke depan siap-siap ayo Ustaz Udah banyak ke depan udah pakai pisau nanti kalau bisa Ustaz mau Ya, konsen makannya. apa kan Pak Ustaz sambil makan Iya. Minta air langsung. sebenarnya sih nggak boleh kata Pak Ustaz nggak boleh apa Ustaznya Apa? kayak yuk Emang nggak boleh makan ya? enggak boleh ngajin mana-mana boleh Boleh ya? boleh dong Boleh kan makan. kalau perutnya kriuk-kriuk di mana Pak Ustaz Iya. Surat berapa Mas? Surat apa itu? nggak boleh Surat Al-A'raf ya? Surat 7 ayat 31 kalau nggak salah. ada dalilnya kok Ada. Nggak Nggak tahu boleh apa nggak lihat. boleh Pak Surat 7 ayat 31. Itu nggak, saya nggak tahu dengan soalnya. Cek dulu. tapi kalau nggak boleh matanya melirik-lirik kenapa Ya sambil nunggu
kita mulai lagi. Silakan kita melipir ke Al-A'raf 31. Al-Araf itu berapa? 7. Ya, silakan baca. Saya baca ya. Wahai anak cucu Adam. Yang satu lama Sampai kaget. Tadi risolnya gede Iya, silakan. Ulang, Mbak. Ya, yuk. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap atau memasuki masjid. Pelan-pelan dulu ya. Perintah Allah, kita disuruh pakai pakaian yang terbaik yang kita punya setiap kali memasuki masjid. Ini kan bukan masjid, Pak Indra. Masjid zaman Rasul itu adalah satu tempat yang dijadikan sentral kegiatan. Ngaji di masjid, rapat di masjid, pemilihan ketua OSIS di masjid, kira-kira gitu. Jadi masjid itu satu tempat yang dijadikan pusat kegiatan ya, Pak Eris ya, di zaman Rasul. Nah, sama ketika kita mau kajian di rumah nih, ya, maka rumah ini bisa bermakna masjid jadinya. Kenapa? Karena masjid kan dari kata sajadah. Sajadah itu artinya sujud. Mim di depannya itu menunjukkan ismun makan, nama tempat. Jadi kalau ada sajadah ditambahkan mim jadi masjidun, tempat untuk sujud, tempat untuk kita taat sama Allah. Jadi ini juga termasuk nih. Maka Allah yang memerintahkan kalau kita datang di pengajian pakai pakaian yang terbaik. Nggak harus mahal. Mau 2 miliar nggak masalah, 1 setel, 1 juta nggak ada masalah. Ya, salah satu imam besar itu punya satu kemeja harganya miliaran, Mbak. Serius di zaman Rasul? Ya. Iya, ada. Serius. Nanti ketemu ya di pembahasan kitab Tazkiratus Sami. Ada ulama. Ingat Mas ya. Ada kan ya? Ada satu imam yang sengaja beli baju, punya baju dengan harga sampai miliaran, tapi hanya dia pakai untuk ngaji doang. Kalau ngaji dia pakai itu sebagai bentuk dia memuliakan ilmu. Gue mau ketemu sama Allah nih, mau ketemu sama ayat-ayat Allah, gue pakai baju yang terbaik. Itu kira-kira. Iya, memuliakan namanya. Jelas tuh. Pakailah pakaianmu yang terbaik setiap kali kamu memasuki masjid. Berarti kita masuk masjid nih sekarang nih. Pakainya oke kan? Oke semuanya. Terus dan makan dan minumlah. Makan dan minumlah. Ketika sudah masuk dalam masjid, boleh makan boleh minum nggak kata Allah? Makan ini perintah nih, makan dan minumlah. Tapi jangan berlebihan. Jangan lebay. Sampai gitu. Kenapa nggak boleh lebay? Iya, kenapa nggak boleh lebay? Karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi ngaji sambil ada makanan minuman boleh nggak? Boleh, tapi jangan lebay. Mana lebay banyak nih. Yang pertama ya makan sekedar aja. Jangan juga ketoprak, lagi ngaji ketoprak, gado-gado, ya gitulah itu. Terus begini makannya. Iya, keringetan lagi. Begitu habis makan, taruh tas lagi. Iya, saya ngingetin aja ya kalau bisa jangan sampai terjadi karena ada CCTV di sini. Kalau dia di frame itu dimasukin di grup kadang-kadang lagi pas begini jangan sampai kejadian. Oke ya, jadi boleh, yang penting jangan berlebihan, jangan mengganggu, misalnya kerupuk lagi ngaji kalau ini kan aman nih, sus aman tuh kayak gitu ya maksudnya ya. Jadi boleh semua diatur, semua ada aturannya. Yang penting jangan berlebihan. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Tapi waktu itu ada adab yang itu Ustadz ajarin, adab itu kan nggak boleh makan minum. Iya,
Di adabnya kita nggak boleh makan minum, ada keterangannya. Tidak boleh. Iya. Lagi lapar boleh. Bukan kalau lagi lapar. Kalau nggak boleh makan minum, pernah lihat nggak Ustadz ngaji disediain minum? Iya kan? Minum. Iya. Iya, jangan berlebihan. Ya air putih cukup. Jangan krim soda pakai ultra manis. Jadi nggak bolehnya nggak level gitu ya Mbak. Ya termasuk makan jangan yang berlebihan. Ini nggak usah makan besar. Appetizer. Ya cemilan. Oke, dari lanjut. Jadi alhamdulillah pahaminya begitu. Kalau kita bicara suami kita, Mirasang tadi segala Arima. Itu manggeles. Segala puji bagi Allah, pencipta Arimasang, pemilik Arimasang, dan yang ngatur-ngatur kapan Arimasang baik, kapan Arimasang nyebelin. Ketika baik, alhamdulillahillazi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Ketika nyebelin, alhamdulillah ala kulli hal. Apa artinya? Ada di grup tadi udah ya? Ada di grup. Iya. Udah masuk. Lihat. Yang pertama ya. Alhamdulillah ala kulli hal itu artinya segala puji bagi Allah atas setiap kondisi atau segala kondisi, nyebelin, nggak nyebelin, pokoknya apapun yang Allah ini segala puji bagi Allah. Itu yang kulli hal. Biasanya ini disebutkan, dibaca oleh Rasul ketika Rasul melihat sesuatu yang nggak nyenengin hatinya. Melihat suami mukulin istrinya, melihat orang jahat, itu alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi, termasuk ketika Mbak Icut pengen berangkat dalam keadaan cerah, dikasih hujan sama Allah, kan nggak matching sama hati kita kan? Jangan dimarahin Allahnya, jangan dikomplain Allahnya, oh hujan sih gitu. Tapi puji Allah dengan segala ketetapannya. Cara pujinya ya tadi alhamdulillah ala kulli hal. Kalau nggak cocok dengan hati kita, jelas ya. Kalau cocok, alhamdulillahillazi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Nah, untuk yang kedua, jangan sampai nggak dihafal, ibu-ibu sekalian. Iya, karena kalau nggak dihafal repot. Begitu ada yang nikmat, sebentar apa ya? Buka lagi bukunya. Alhamdulillahilladzi. Tapi kalau iya, karena bisa ngaji itu nikmat yang luar biasa. Jadi alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu sholihat, itu arti simpelnya gini. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua itu jadi sempurna. Semua jadi baik gitu. Nah, ini harus dihafal. Karena kalau kita hafal, kita bisa pakai kapanpun kita perlu. Jangan nggak dihafal, supaya jadi kebiasaan, jadi habit buat lisan kita. Apa, Mbak Ina? dengan nikmatnya Semua menjadi baik atau semua menjadi sempurna. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmatnya tatimmu sholihat. Semua jadi baik atau semua jadi sempurna. Coba deh, Mbak Nuni punya suami Arimasang, ya kan? Terus dia baik, rasanya sempurna nggak sih hidup? Udah sempurna banget kan? Makanya kalau dia lagi baik, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Kalau nyebelin, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, perhatikan tuh, kedua-dua kalimat tadi kan dimulai dengan pujian nggak kepada Allah? Iya. Jadi itu cara kita mempraktekkan ini supaya kita selalu memuji Allah. Ya, apalagi ini dua-dua kalimat ini? Ini Rasulullah ngajarin. Aisyah yang mengatakan dalam hadis Rasulullah, Rasul itu kalau melihat sesuatu yang Rasul nggak senang, dia akan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dan kalau dia melihat sesuatu yang dia suka, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Dua-duanya dimulai dengan kata alhamdulillah. Jadi Rasul ngajarin kita selalu memuji Allah. Itulah makna dari segala puji bagi Allah atas setiap pengaturannya. Hujan, alhamdulillah. Panas, alhamdulillah. Dikasih rezeki butuh latihan. Makanya mulai hari ini setiap bertemu dengan hal-hal baik yang cocok maupun nggak cocok dengan hati kita, biasain deh puji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita akan hafal kalau kita sering pakai, ya. Jadi kalau kita jarang pakai ya nggak hafal-hafalan. Padahal
yang harusnya lebih sering kita hafalin yang mana kira-kira? Ala kulihal atau yang binikmatihi tapi musolihal? Kulihal kayak. Hah? Kulihal. Kulihal ya? Ayo, yang mana kira-kira? Karena mau yang baik-baik aja. Oh, nggak salah. Nah, lihat. Yang lebih banyak kalau berikan nikmat yang enak-enak atau yang nggak enak sama kita? Banyak yang enak-enak kan? Iya. Iya, jadi harusnya lebih sering hafal yang mana? Yang panjang tadi itu harusnya. Jadi alhamdulillah ya. Gitu. Ya kan? Jelas nih teman-teman semua, ibu-ibu. Nah, itu tuh pahami makna alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita paham, kita akan mudah saja mengamalkan dua kalimat sakti tadi. Ingat loh, setiap hamdalah yang kita ucapkan kata Rasulullah, walhamdulillahi hamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah kita itu bikin timbangan mizan kita penuh kata Allah, kata Rasulullah. Kalau nggak dibiasain kan susah. Tapi kalau kita biasain satu aja ucapan kita, itu bisa mengcover betapa banyak dosa kita kan Mbak Desi. Iya kan? Ini memaknai ini sama. Segala puji bagi Allah yang menciptakan hujan, pemilik hujan, dan yang ngatur-ngatur kapan tuh hujan turun, kapan tuh hujan berhenti. Kalau hujan turun nggak pakai mendung, nggak usah dikomenin. Nah, kok panas-panas hujan ya? Terserah Allah. Kalau Allah mau suruh turun, turun dia. Nggak usah pakai bilang, wah ini pasti orang Cina mati. Yang orang Cina mati, orang Arab mati juga ada yang siang-siang. Pokoknya tuh hujan turun, alhamdulillah. Hujan berhenti, alhamdulillah. Nggak ada urusan dengan tepekong, sama komisi pajak, nggak ada urusan dengan gitu-gituan hujan. Kalau Allah bilang turun, dia turun. Iya kan? Hujan kan makhluk Allah juga. Segala puji bagi Allah yang menciptakan hujan, pemilik hujan, dan yang ngatur-ngatur kapan tuh hujan turun air doang, kapan tuh hujan turun air sama bawa temen angin. Sama hujan. Kan gitu. Kapan tuh hujan turun air doang, kadang-kadang airnya berubah jadi batu. Ada hujan es batu. Tetap puji aja Allah. Nah, kalau kita bisa begitu, Mbak Icut, memuji Allah atas segala keputusannya, atas segala takdirnya. Perhatikan ya. Jadi dikasih enak. Apa ucapan kita? Alhamdulillah, illazi binikmatihi hati musolihat. Dikasih sesuatu yang gak enak,